pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Yang diselenggarakan di Kalimantan Selatan, harapan kami ke depan kepada para jurnalis yang khususnya di Kuten Kaur, berikanlah edukasi, informasi yang akurat dan berimbang. Tentunya menjadi kontrol sosial untuk pembangunan di Kabupaten Kaur. Untuk mewujudkan Indonesia Emas itu, saya akan melakukan penambahan vitamin SDM, khususnya buat anggota PWI Kanan. Kami ada program Sekolah Jurnalistik Indonesia, terus lagi dari diklat, dari seminar-seminar, dari narasumber yang... Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Belaja Sumba. Selain informasi tadi, informasi lain akan kami hadirkan untuk sore hari ini, Senin 10 Februari 2025, yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Agranisi Hombing, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Buku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpan kacamata dek Pendengar, momen Hari Pers Nasional HPN tahun 2025, media dituntut menjadi sumber rujukan informasi publik yang mengedepankan fakta melalui proses validasi sebelum diturunkan ke halayak ramai. Selengkapnya akan dilaporkan Raditya Pinandita dari Sungai Liat. Baik pendengar, dari RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, momentum Hari Pers Nasional HPN tahun 2025, media dituntut menjadi sumber rujukan informasi publik yang mengedepankan fakta agar kebutuhan publik terhadap informasi terpenuhi. Hal ini diungkapkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bangka, Ardam, saat menyampaikan harapannya di momentum HPN 2025 tersebut. Menurut Ardam, media juga mesti memberikan sebuah fakta yang baik, sesuai dengan tupoksinya, berimbang dan update hingga bisa dikonsumsi publik. Terkhusus di Kabupaten Bangka yang kembali akan melaksanakan pilkada ulang, Ketua PWI Bangka mengharapkan peran media sangat penting dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Kemajuan teknologi yang pesat mempengaruhi sebuah informasi yang tidak bertanggung jawab, sehingga dalam mengemas informasi, seorang wartawan ataupun media harus dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum diterjunkan ke halayak ramai. Untuk media ketika mempublikasi informasi yang ada, jangan lupa aturan yang berlaku saat ini, yaitu kode etik jurnalistiknya, ya undang-undang persnya harus dikedepankan gitu loh. Peran media di zaman globalisasi modern saat ini untuk dapat melakukan verifikasi sebagai informasi yang masuk di platform media sosial sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ada. Selain itu juga, melalui momentum HPN 2025, Ketua PWI Bangka mengharapkan seluruh wartawan yang tergabung dalam organisasi tersebut untuk tidak lagi melakukan hal-hal negatif seperti melakukan pemerasan ataupun hal negatif lainnya. Dari Sungai Liat, Raditya Pinandita melaporkan. Dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi. Pendengar, berikut akan kita simak beragam tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Pers Nasional yang berhasil dihimpun oleh reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni. Saya Fatur Rahman, saya masyarakat Jambi yang berusia 20 tahun. Jadi saya ucapkan selamat Pers Nasional, semoga terus menjunjung tinggi berita yang aktual dan berita yang no hoak-hoak, karena berita itu akan memberikan suatu informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa menerima dan menanggapinya secara benar sih. Semoga
Pers Nasional semakin kreatif, inovatif, dan bermanfaat lagi bagi masyarakat luas. Kemudian kami sebagai jurnalistik akan selalu memberi kemaksimalan dalam penyampaian berita dan pengedukasian kepada masyarakat luas. Dengan adanya Hari Pers Nasional ini, sebagai masyarakat kami berharap para insan pers di Indonesia itu bisa lebih mencerdaskan masyarakat melalui informasi-informasi yang faktual dan bisa seimbang sehingga tidak memberitakan hal-hal yang bersifat hoax. Semoga di Hari Pers Nasional ini bisa semakin memperkuat peran pers dalam memberikan informasi, terus juga menjaga independensi dan integritas. Dan untuk para jurnalisnya juga harus selalu menerapkan prinsip check and balance dalam setiap beritanya. Dari Jambi kita menuju ke Palembang. Untuk membahas lebih jauh mengenai Hari Pers Nasional, pers mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa. Berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama dengan Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel, Okta Priyadi. Baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sumatera Selatan, Okta Priyadi. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai Hari Pers mengawal ketahanan pangan menuju bangsa yang mandiri, Pak Okta bisa ceritakan sedikit nggak Pak tentang sejarah ataupun latar belakang lahirnya Hari Pers Nasional ini Pak, atau HPN 2025 ini Pak? Jadi gini, waktu zaman perjuangan dulu, ketika 9 Februari itu kita 1946, kita sudah merdeka ketika memproklamirkan kemerdekaan kita. Tanggal 9 Februari 1946 itu wartawan-wartawan itu berkumpul di Solo. 9 Februari itu, nah waktu itu juga terbentuklah yang namanya PWI ya. Terbentuklah PWI, maka wartawan-wartawan ini bertekad untuk menjaga kelestarian, menjaga pernyataan merdeka tadi. 45 kan kita baru merdeka kan. 46 itu teman-teman wartawan berkumpul di sana, kita jaga kemerdekaan kita ini. Kan kemudian muncul kelas kedua, kelas ketiga segala macam. Jadi wartawan berkumpul untuk menjaga, meneruskan mempertahankan kemerdekaan. Karena di Solo itulah tanggal 9 Februari dinyatakan bahwa berkumpulnya wartawan itu nyatakan hari lahirnya PWI. Kemudian dilahirkan PWI, dinyatakan juga bahwa itu Hari Pers Nasional kita peringati setiap tanggal 9 Februari sejarahnya. Tapi sekarang ini bukan hanya mengedepankan PWI-nya, tapi memang kehadiran teman-teman yang berkumpul pada saat itu, itulah dinyatakan bahwa tekad teman-teman wartawan bahwa hari ini adalah hari kelahiran pers Indonesia, tanggal 9 Februari. Untuk latar belakang sendiri Pak? Latar belakang sendiri ya memang harus ada organisasi ya yang menyatukan sebuah pers. Kemudian lahirnya organisasi pertama di Indonesia itulah ya, kemudian kita nyatakan sebagai Hari Pers Nasional. Itu latar belakangnya, keinginan kawan-kawan bersatu menyatukan semangat pers itu untuk mendorong bangkitnya sebuah bangsa Indonesia pada saat itu. Baik, Bang Oktav, saat ini bagaimana peran pers dalam mengawal dan mempromosikan ketahanan pangan di Indonesia, Bang? Ya, jadi ketahanan pangan itu kan menjamin ketersediaan pangan dan mencukupi sampai kapanpun pangan itu bisa dijangkau lah, bisa didapatkan ya. Sudah dalam satu rumah tangga harus ada pangannya ya. Dan itu loh bahwa dalam satu bangsa tugas kita bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain itu mengawal kebijakannya ya, mengawal kebijakan sebuah pemerintah, termasuk pemerintah sekarang ini, bagaimana kita mengawal ketersediaan pangan bagi rakyat Indonesia. Apalagi program sekarang, adanya program makan bergizi gratis ya. Nah itu kan juga dibutuhkan sekali, banyak sekali pangan-pangan yang dibutuhkan ya, bahan-bahannya sangat dibutuhkan. Nah salah satu tugas kita juga sebagai wartawan bukan hanya menulis masalah di perkotaan, teman-teman ya, juga turun ke daerah, potensi pangan yang ada di daerah. Nah ini tugas wartawan untuk mengangkat potensi-potensi ini.
Nah, kemudian kebijakan pemerintah daerah terhadap misalnya adanya ketersediaan pangan itu sampai di mana. Nah, ini juga teman-teman mendorong pemerintah daerah untuk menulis. Ya, menulis itu teman-teman wartawan mendorong melalui tulisannya bagaimana mengawal ketersediaan pangan di daerah itu, termasuk kebijakan pemerintah daerah. Baik, Bang Oktav, saat ini apa sih langkah konkret yang dapat dilakukan media, khususnya wartawan, untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang kemandirian pangan? Jadi teman-teman wartawan ini kan ada di kota, ada di desa, ada di mana-mana lah. Semua teman-teman wartawan ada semua. Kita mendorong teman-teman di daerah itu untuk lebih giat lah ya, untuk lebih banyak lagi menggali potensi-potensi daerah. Ya, menggali potensi daerah di tempat mereka. Bahwa ini loh ada potensi daerah, misalnya ketersediaan ikan patin atau apa di daerah ini, boleh ada potensi di situ ya kan. Daerah ini penghasil sayur. Nah, ini teman-teman yang berada di daerah itu mereka lebih banyak mengangkat berita tentang itu. Ya itu salah satu peran teman-teman wartawan di daerah. Baik. Selama saya wartawan profesional, saya tidak akan tersinggung. Karena itu menurut saya PES Sumatera Selatan bergerak menuju ke profesional. Era kebebasan informasi ya, tapi begitu banyaknya informasi yang terseliweran di media sosial dan lain-lain. Tapi justru saya semakin hari PES kita rayakan, kita sebagai wartawan bertekad bahwa masyarakat harus dapat informasi yang benar melalui media yang benar, melalui PES yang benar, ya kan? Karena itu kepada masyarakat saya sampaikan, lihatlah berita. Ketika dapat informasi dari media sosial, tolong dicek lagi ke pemberitaannya, ada nggak berita yang benar tentang ini. Karena yang namanya media sosial hanya sekedar informasi. Pengen lihat jelasnya, baca di berita, lihat di berita pemberitaan. Dan itu harus didukung oleh wartawan yang profesional. Sebagai wartawan, kita sama-sama merayakan Hari Pers Nasional. Mari kita tingkatkan sekarang kualitas kita sebagai wartawan. Dari segi pemberitaan, dari segi penulisan. Kita dukung yang namanya program pemerintah. Karena ada benarnya dulu menurut gubernur saya sebelumnya, Pak Aling Gubernur Sumsel sebelumnya, wartawan itu pendorong pembangunan. Ya, kita ikut mendorong pembangunan ini. Bagaimana kita mengawal kebijakan, mendorong, ya kita dorong suatu daerah dengan melalui tulisan. Bahwa ini daerah punya potensi, kita dorong melalui tulisan yang harus dilihat. Ya, ini bahwa tugas wartawan profesional terus tingkatkan, jangan tiap tahun kita rayakan Hari Pers Nasional, tapi wartawan tambah tidak profesional. Ya, itu yang pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oktav Riyadi selaku Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumatera Selatan. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu, Bang. Iya. Baik pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama dengan Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumatera Selatan Oktav Riyadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Penuh. Setiap tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden. Peringatan Hari Pers tahun 2025 diharapkan insan pers tetap eksis dan memberikan kontribusi positif untuk negara. Berikut laporan Muhammad Desman. Setiap tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 1985 tentang Hari Pers. Sejumlah pihak pun menaruh harapan tentang peringatan Hari Pers Nasional tahun 2025 ini. Ketua PWI Kabupaten Kerinci Dedi Dora mengatakan sebagai salah satu pilar demokrasi, eksistensi pers diharapkan memberikan kontribusi positif dalam rangka kemajuan bangsa. Pers memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan bangsa dan juga negara, diharapkan bisa terus berjuang. Sinergitas dan kemitraan pers dengan stakeholder, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, dapat terjaga dalam rangka mengawal pembangunan daerah. Penulisnya, bagaimana mereka bekerja profesional dalam menghimpun data-data dan beritanya. Yang kedua, media perusahaannya, bagaimana memfilter informasi atau karya dari wartawannya, dan tidak lain tidak bukan adalah pembaca, bagaimana memilah dan memilih referensi media yang dapat dipercaya kebenaran beritanya begitu. Harapannya terhadap para jurnalis untuk terus berkontribusi kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang bermanfaat sesuai dengan kaidah yang benar-benar terjadi.
sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang sebenarnya. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita menuju ke RRI Bintuan. Andai painilah dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal seasa sehijau. Dari Bintuan dilaporkan pendengar pada momentum Hari Pers Nasional, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kaur berharap jurnalis di kabupaten ini dapat menjadi kontrol sosial dalam mendukung pembangunan. Laporan reporter Rohil Minalta dari SP Bintuan. Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2025 diharapkan mampu membawa pesan sesuai tema yang diangkat pada tahun ini. Hari Pers Nasional atau HPN 2025 diperingati pada 9 Februari kemarin yang sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI ke-79. Tema HPN 2025 adalah pers mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa. Tema ini menunjukkan dukungan pers terhadap upaya menciptakan sistem pangan berkelanjutan berbasis inovasi dan kearifan lokal. Terkait HPN ini, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kaur M. Jarnawi menaruh harapan besar akan dedikasi para jurnalis atau wartawan, khususnya yang ada di Kabupaten Kaur. Harapannya para jurnalis ini bisa memberikan edukasi, informasi yang akurat dan berimbang, sehingga bisa menjadi kontrol sosial dalam mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Kaur. Harapannya ini hendaknya terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kompetensi seorang jurnalis atau wartawan. Kami sebagai Dinas Kominfo Kabupaten Kaur dengan adanya Hari Pers Nasional tahun 2025 yang diselenggarakan di Kalimantan Selatan, harapan kami ke depan kepada para jurnalis yang khususnya di Kabupaten Kaur, berikanlah edukasi, informasi yang akurat dan berimbang. Tentunya menjadi kontrol sosial untuk pembangunan di Kabupaten Kaur. Dan harapan ini tentunya semakin bertumbuh, berkembang, dan sesuai dengan kompetensi sebagai wartawan, sebagai jurnalis. Seperti diketahui, perayaan HPN 2025 ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada akhir penyampaiannya, Jarnawi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2025 kepada para wartawan seluruh Indonesia. Demikian Rohil Minalta, RRI Bintuan melaporkan. Masih mengenai tentang peringatan Hari Pers Nasional, peringatan Hari Pers Nasional kali ini dari Stasiun Produksi Waikanan. Dalam rangka mendukung dan mengawal program pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas, PWI Kabupaten Waikanan berupaya meningkatkan kualitas jurnalis sehingga mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan. Berikut laporan Bayu Satria dari Waikanan. Untuk mewujudkan Indonesia Emas itu, saya akan melakukan penambahan vitamin SDM, khususnya buat anggota PWI. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Waikanan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM jurnalis dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045. PWI berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah serta menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat. Ketua PWI Waikanan Riko Anggara kepada RRI mengatakan insan pers memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi jurnalis menjadi prioritas utama agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih profesional. Dia mengaku akan terus meningkatkan kualitas SDM para jurnalis, khususnya anggota PWI Waikanan melalui Sekolah Jurnalistik Indonesia, seminar dan diklat jurnalistik. Menurutnya, jurnalis yang berkualitas dapat mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah dengan lebih optimal. Selain itu, mereka juga berperan dalam menyajikan berita yang akurat dan mendidik bagi masyarakat. Untuk mewujudkan Indonesia Emas itu, saya akan melakukan penambahan vitamin SDM, khususnya buat anggota PWI Waikanan. Kami ada program Sekolah Jurnalistik Indonesia, terus lagi dari diklat, dari seminar-seminar, dari narasumber yang kompeten. Jadi kami melakukan tupoksi kami
sesuai dengan langkah-langkah yang ada, dan itulah cara kami membantu pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas. Jadi kami banyak di bidang pendidikan. Melalui berbagai pelatihan tersebut, lanjut Riko, PWI Waikanan diharapkan mampu menciptakan insan pers yang berintegritas serta memiliki pemahaman mendalam tentang kode etik jurnalistik sehingga informasi yang disampaikan kepada publik tetap objektif dan bertanggung jawab. Dirinya optimis peran pers dalam pembangunan daerah semakin kuat serta akan menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan Warta Belaja Sumba melalui Pro 1 RRI. Kita beralih ke informasi lainnya. Kita menuju ke Lampung, pendengar. Sepanjang tahun 2024, PT KAI Divre 4 Tanjung Karang telah menyalurkan dana untuk program Bina Lingkungan sebesar 814 juta rupiah lebih. Berikut laporan reporter Agung Gazaldi selengkapnya. Semua perusahaan itu ada di CSR-nya. Kita melakukan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang telah menyalurkan dana sebesar 814 juta rupiah lebih untuk program Bina Lingkungan di wilayah operasionalnya sepanjang tahun 2024. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan sosial termasuk pengembangan sarana pendidikan, tempat ibadah, peningkatan kesehatan, bantuan korban bencana alam, serta pengembangan fasilitas umum. Deputi PT KAI Divre 4 Tanjung Karang Budi Herianto mengatakan, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL ini akan terus berjalan setiap tahun dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan perusahaan. Menurutnya, selain memberikan manfaat bagi masyarakat, program ini juga bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungannya lebih bersih dan indah serta meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda. Dan semua perusahaan itu ada di CSR-nya. Kita melakukan distribusi untuk CSR-nya di beberapa tempat, mulai kegiatan tempat ibadah, kesehatan, bencana alam, itu pasti kita masuk di sana. Dan dari tahun kemarin, mudah-mudahan tahun ini kita bisa meningkat hampir 1 miliar, tapi masih di 814.625.481 rupiah. Lebih lanjut, Budi mengatakan dengan adanya TJSL, KAI berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat dan pemerintah daerah di sepanjang jalur operasional PT KAI yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kelancaran bisnis perkereta apian. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabak Penanjung Tebing. Sementara itu dari Bengkulu, pembangunan 2 pelabuhan perikanan Nusantara di Provinsi Bengkulu, yaitu di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, saat ini masih menunggu peraturan Menteri Keuangan. Laporan selengkapnya akan dilaporkan Antonia Sinaga dari Bengkulu. Tahun 2025 ini, pembangunan 2 pelabuhan perikanan Nusantara atau PPN di Provinsi Bengkulu, yakni di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, akan dilanjutkan kembali setelah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait alokasi penganggaran turun. Disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu Safriandi, untuk pembangunan 2 pelabuhan itu melalui dana alokasi khusus masing-masing dianggarkan untuk PPN Seluma 3 miliar rupiah, yang dialokasikan untuk pembangunan penahan abrasi ke rumah warga di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma. Sementara untuk pembangunan PPN di Kabupaten Kaur dialokasikan 38 miliar rupiah. Untuk tahun 2025, kita ada dana DAK untuk 2 pelabuhan. Yang pertama itu pelabuhan di Pasar Lama Kabupaten Kaur dan lanjutan pelabuhan di Pasar Seluma, Kabupaten Seluma. Untuk di Kabupaten Kaur, anggaran kisaran 38 miliar. Kemudian untuk di Kabupaten Seluma 3 miliar. Realisasi fisik rencana mulai kapan, Bang Bulan? Kita maunya secepatnya, insya Allah nanti kita nunggu PMK dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan di bulan Maret sudah kita kerjakan. Sebelumnya dikatakan Safriandi, pemerintah daerah Kaur bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu
sudah melakukan proses pematangan lahan atau clean and clearing dengan menertibkan 33 unit rumah masyarakat yang berdiri di atas lahan seluas 10 hektar milik pemerintah itu. Dengan proses yang sudah dilakukan setelah PMK turun, maka kemungkinan pembangunan fisik di 2 tempat diperkirakan sudah bisa dilakukan di bulan Maret 2025. Safriandi juga menyebut tidak ada kendala yang berarti dalam persiapan pembangunan awal, termasuk saat memindahkan warga setempat yang menurutnya juga mendapatkan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Kaur. Demikian RRI Bengkulu, Antonia Sinaga melaporkan. Pendengar, laporan dari Bengkulu tadi mengakhiri Warta Pelajar Sumba untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, saya Agrani Sihombing. Selamat petang dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.